Ya. Susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Rabu 24 Januari 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 AM di Hong Kong dan pukul 13 PM di Jerman atau Nederland. Satu, host Ibu Rosalin saya sendiri dari Jerman, dan kedua worship leader Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan keempat doa prophetik yang akan dibawakan oleh Ibu Jajuk Kuswandi dari Surabaya. Naik Pak John. Belum ya? Hari ini nih enak bagus ya. Naik. Oh. Naik Pak John. Kok hilangnya? Mungkin sinyalnya Pak John kurang bagus, Bu Rosalin. Iya. Di Bu Rosalin kan sudah ada susunan acaranya. Duh, saya nggak tahu. Bentar ya, saya ambil bentar apinya. Ya. Oh ini Pak John sudah hadir, Rosalin. Sorry, sampai lupa. Oke. Iya. Belum ada. Sama, apa kabar? Itu. Oh ya. Ya, belum ada. Aduh. 6 pengumuman kayaknya Bu Rosalin. Pengumuman? Ibu Ya. Weli Hukubun dari Papua. Oke, pengumuman Ibu Weli Hukubun dari Papua dan doa berkat dari Pastor John Sarbunan, dan ke-6 selesai doa berkat juga dari Pastor John Sarbunan MA. Dan sekarang kami akan memberitahukan mari kita mulai ibadah ini dengan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa, yaitu selamat malam Tuhan Bapa, dan selamat Tuhan Yesus Kristus, dan selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan, hari ini boleh bertemu menyapa satu dengan yang lain di malam yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan suasana Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak John. Yesus. Sabar Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin cuacanya jelek jadi signal kurang. Iya. Praise God. Ya, selamat malam ya Bu Nora Wijaya ya. Sudah bersama kita. Shalom, apa kabar Bu Nora?
Praise God. Selamat malam Pak Tirto, sudah bersama kita ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Tirto, Bu Norma, sehat-sehat ya. Oke, praise God, praise the Lord, haleluya. Baiklah, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus ya di malam hari ini. Dan semua yang belum bertugas bisa mic bisa di-off-kan dulu ya supaya bisa lancar ibadah kita malam hari ini. Dan bagi yang bertugas silakan mic-nya dibuka dan juga kameranya dibuka ya. Oke. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus di malam hari ini. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dia Tuhan yang layak kita sembah ya. Dia sungguh baik dalam hidup kita semua ya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh luar biasa. Engkau sangat luar biasa dalam hidup kita semua ya. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama bagi Tuhan Yesus. Haleluya, segenap hati kami datang memuji Tuhan di malam hari ini. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. My Lord. Haleluya. Wis iki gak apa-apa ngene krungu. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Dia sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita semua. Amin. Kita pujikan pujian ini sama-sama ya bagi Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kita semua. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Aku melok anak itu harus tadi. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Maafin aku ya. Buat liburan. Udah. Wah. Ya, puji Tuhan. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kita semua. Kami datang untuk menyembah-Mu Yesus malam ini. Mari dengan segenap hati kita katakan, Engkau layak Tuhan disembah. Oh, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Engkau Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, haleluya. Kita mau pujikan pujian ini sama-sama untuk Yesus. Dia sungguh baik dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Engkau yang sungguh baik dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Yesus malam hari ini. Kami bawa segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan malam ini bersama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan Dia sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Yesus selama-lamanya kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih. Malam ini kami dengan sukacita akan memuji Tuhan dengan hati yang penuh gembira. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Oke, kita pujikan lagu ini bersama-sama. Dia Tuhan yang mati bangkit dan Dia telah menang. Haleluya. Kita pujikan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Oke, semua bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Haleluya. Mari semuanya katakan di hadapan Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Lamanya segala raja, yaitu Tuhan kami yang turun ke dunia.
yang sama dengan manusia. Dia itu Raja Dia kami, Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat bersama dunia. dunia. Mari dengan sukacita kita bertepuk tangan. Haleluya, bukan Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami Untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke Udin. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengar firman Tuhan ya di malam hari ini. Engkau layak disembah. Terpujilah Tuhan. Sinyalnya nggak bagus, Pak John. Nggak kedengaran. Hilang-hilang. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Yang ku saksikan perbuatan tanganmu.
Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ayo memuji Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Amin. Kan jiwaku, mujizat masih bagiku. Amin. Saat ini Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya ada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Amin. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. saat ini Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari Soalnya ini signal Pak Pendeta John. ya angin lagi kencang Iya. banyak sinyal Makanya kita muji-muji aja ya. Puji-pujian dulu ya. kencang ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yang tak mungkin bagimu. Amin. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Amin. Mujizat masih ada bagiku. Oh Tuhan Yesus hebat. Clearkan dan sempurnakan alat-alat komunikasi kami, sound system kami, Tuhan Yesus. Kami mau beribadah kepadamu, Tuhan. Kembalikan semua normal ya Tuhan Yesus. Amin. Bapa, dengar doa ini ya Tuhan. Kami anak-anakmu mau memuji dan membesarkan namamu ya Tuhan. Amin. Bersihkan semua ruangan hati kami ya Tuhan Yesus. Amin. Selesai ruangan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Amin. Supaya kami boleh daripadamu ya Tuhan untuk melakukan akan ibadah ini. Dengarlah doa ini ya Dalam nama Yesus. Surgawi. Berikan kemampuan bagi pendeta John Sarbunan Amin. untuk menguasai ruangan ini ya Tuhan Yesus, untuk menguasai semua kondisi ini ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan Yesus. Amin.
Kami mau memuji nama-Mu ya Pak. Dengarlah ini ya Bapak seruan kami anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, yang rindu berbakti akan Engkau ya Tuhan. Bapa Tuhan Yesus, sempurnakan semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Pak. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku. Amin. Rindu Allah aku rasa hatiku. Oke, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Amin, puji teman-teman Tuhan. semua. Shalom. Shalom, Amin. Shalom. John. Iya lagi. Seperti udah. Puji Baik. Tuhan. Sudah doa belum untuk firman Tuhan malam ini? Ya, Belum, bagaimana? Pak. Oke, Belum, baik. Pak Bendera. Baik ya. Oke, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini ya. Suaranya Pak John kok malah hilang ya. Iya hilang. Betul. Lanjutkan pujian aja ya, Bapak Ya, Ibu. betul. Naikkan Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Engkau sungguh Baik. kasih-Mu Lipat Oh, ini Pak John sudah muncul. hidupku. Amin. Ya, silakan Pak John. Nggak bisa, masih. Masih belum ya suaranya Pak John, tidak Nah, kedengar. Belum. Oke. Ujian. Oh, ini sudah. Baru masuk. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini memang karena cuaca. Bisa dengar suara saya? Bisa. Suara saya Tapi timbul tenggelam Pak Pendeta. Timbul tenggelam. Putus-putus Pak John. Timbul tenggelam. Kasih-Mu Melimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. kan syukurku. Amin. Ku naikkan syukurku buat arti yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat
makmur baru baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Nah, ini ada Bu Sinta. Bisa dilanjutkan, Bu Sinta? Pak John kok sinyalnya nggak bagus ya? Silakan Bu Sinta. Naikkan satu pujian dulu ya, sambil kita menunggu Pak John. Nggak dengar juga mungkin Bu Sinta. Oh gitu ya, mungkin anunya Iya, ya. iya. Oke, kita pujikan lagu yang girang aja ya. Oh ini Pak John sudah muncul ini. Sudah bisa ya Pak John? Mic-nya belum dibuka Pak Mic-nya John. belum buka ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena memang dari tadi sebelum jam 7 saya sudah 1 jam sudah setting di untuk bisa singkat lupa semua sukacita. Yang sukacita bilang amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita sama-sama akan malam ini merenungkan sebuah renungan firman Tuhan. Saya berharap bisa saudara-saudara bisa menikmati ya. Oke, sebentar saudaraku. Haleluya. Oke, sudah bisa muncul belum ya? Belum ya? Belum. Oke, belum. Baik. Saya coba untuk sharing dia. Terima kasih untuk kesabaran teman-teman semua. Orang yang sabar pasti subur. Katakan amin. Amin. Orang yang sabar pasti diberkati Tuhan ya. Amin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama lihat sebuah renungan firman Tuhan. Kita malam hari sebuah renungan kita pada malam hari ini dalam sorotan tema yaitu adalah kemuliaan Allah dalam mendengar firman-Nya. Haleluya. Kemuliaan Allah dalam mendengar firman. Jadi orang yang mendengar firman itu tentu kemuliaan Allah ada di dalam dirinya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mendengar firman? Apakah kemuliaan Allah ada dalam dirinya? Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Oke, saya berharap ini Bapak Ibu bisa, saudara bisa lihat ya. Oke, bisa kelihatan di depan layar monitor, saudara? Enggak. Tidak kelihatan. Ya, belum kelihatan? Belum. Ya, oke. Ini ada sedikit masalah trouble. Dari Bapak Ibu bisa catat saja ya. Iya. Oke. Oh, sudah bisa muncul ya? Belum, ini masih Sudah yang muncul ya? tadi. Muncul yang itu tadi apa namanya? Iya, oke, sebentar. Ah, belum. Ya. Nah, Ini ini. ada sudah keluar. Sudah ya? Ya, lebih kecil. Oke, ya. Kemuliaan Allah dalam
Mendengar firman. Mendengar firman. Amin. Ya, sudah dapat ya? Oke, baiklah saudaraku, mari kita akan lihat nats Alkitab kita malam hari ini Mazmur terambil 85. dalam Mazmur pasal 85 di ayat yang ke 9. ayat 9 ya. Oke. Baik. Ya, kepada sahabat kita nanti Bapak Frans Angki berdoa untuk firman Tuhan setelah ini ya. Pak, Ya. Pak Bumi Pak, nonggon itu Pak. Oke, silakan Ibu Rosalin memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua pada malam ini. Kecil tulisannya Mbak Pendeta. Bagaimana? Ya. Terima Kecil kasih Pak John. Ya, oke, silakan. Ya, terima kasih Bapak John. Ya. Nats bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 85 ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Amin. Amin. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Siapakah orang yang kembali kepada kebodohan? Itu adalah orang-orang yang tidak mendengar firman, ya. Saudara, orang-orang yang tidak mendengar firman itu mereka akan disebut sebagai apa? Kebodohan. Bodoh bukan karena mereka tidak bisa membaca tulisan, tidak bisa membaca huruf, tidak bisa membaca angka, ya, penjumlahan, perkalian atau pengurangan. Bukan karena itu mereka bodoh. Bodoh itu karena mereka tidak mendengar firman Tuhan. Makanya Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, saudaraku. Jadi lihat, orang-orang yang mendengar firman sudah pasti dia itu menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, ya. Jadi meskipun mungkin dia tidak berpendidikan tinggi, tapi karena dia suka mendengar firman Tuhan, nah Bapak Ibu, itu firman itu membuat pikirannya terbuka dan dia bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Sampai di sini jelas Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi hari ini kalau kita bertanya, kemuliaan Allah itu ada pada siapa? Ada pada orang yang mendengar firman, ya. Orang Kristen yang mendengar firman, Bapak Ibu sekalian, dia akan menjadi orang Kristen yang tidak bodoh. Dia menjadi orang Kristen yang mengerti akan kehendak Tuhan. Ada banyak orang mungkin secara akal manusia mereka pintar, tapi karena mereka tidak mendengar firman Tuhan, sehingga kemuliaan Allah tidak ada pada mereka, sehingga mereka, Alkitab menyebutkan mereka itu orang bodoh, ya. Alkitab berkata dalam ayat ini, Daud bilang, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Jadi waktu Allah berfirman, tugas saudara dan saya adalah apa? Mendengar. Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang dulunya tidak mengerti, sekarang jadi mengerti. Yang dulunya tidak paham, sekarang jadi paham. Yang dulunya tidak tahu, sekarang jadi tahu. Karena apa? Dia mendengar firman. Nah, kalau naik lagi ke level yang berikut, bukan sekedar mendengar firman, tapi dia juga melakukan firman. Itu jauh lebih baik dari sekedar mendengar firman. Itu dia disebut orang berbahagia. Amin ya. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, kita akan pelajari lebih lanjut tentang hal ini. Haleluya. Kita akan lihat ya. Oh, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Kita akan lihat bagian-bagian ini, saudaraku. Oke, ini mungkin ya saya perlu mouse dulu, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ada di antara kita yang mau bersaksi, Cifung bersaksi dulu sebentar ya. Sambil nanti saya ambil mouse dulu, tadi karena saya buru-buru, sehingga ini mouse tidak dipakai. Ya silakan ya, Cifung bersaksi dulu tentang kebaikan Tuhan yang Cifung alami pada hari Sabtu kemarin. Ya. Puji Tuhan, saya bersaksi, dulunya saya tidak mengerti ya, kalau firman itu yang dari Pak Pendeta John itu begitu dahsyat dari Tuhan. Waktu itu, saudara-saudara sekalian, saya itu dibilangi sama Simyang, Cifung, ikut aja ke Pak Pendeta John. Saya pikir, apa sih itu? Nah,
Itu kayaknya hati kita ini apa ya? Seperti nggak mau gitu loh. Kadang-kadang gitu ya. Kok aku udah capek dan aku udah banyak dan sebagainya. Kedua, yang ngomong lagi, Cipo mari. Ketiga itu seperti saya disentuh hati saya. Des, saya gitu. Tuhan, kalau ini memang dari Tuhan, saya bilang, saya mau gitu. Saya kan nggak bisa ini ya, nggak bisa buka ya. Udin datang, saudara-saudara sekalian, terus habis itu bisa. Nah, terus bisa saya senang loh. Ternyata firman itu yang diberitakan sama Pak Pendeta John itu benar. Ya, selama ini kita kan nggak mau ya, nggak mau istilahnya kalau sudah keluar dengar dari kiri, kuping kiri ke kuping kanan sudah lupa firman Tuhan itu. Pulang gereja begitu saja asal-asalan. Jadi di saat saya mendengar firman Tuhan Bu Rola Salin ya, juga Bu Adi kita, dan saya itu kaget. Kok Pak Pendeta John kok begitu tergiang-giang di otak saya gitu. Begitu terisi di otak saya, di pikiran saya ini. Saya merasa Tuhan, selama ini saya kok nggak pernah nyentel. Maksudnya kalau firman itu nggak nyantel. So. Tapi kalau pujian nyantol. Jadi saya itu senangnya pujian. Tapi pujian itu pujian yang nganukan lain-lain ya, Besar Rosalin ya. Pujiannya itu kadang-kadang kan sedih dan sebagainya. Mohon maaf Incipung, itu nggak bisa masuk. Pujian yang mengagumkan sebetulnya. Waktu Pak Pendeta John berbicara waktu di Sabtu itu, dan banyak yang datang juga, Erna juga datang, ini hari dia nggak bisa, karena rapat. Saya tuh kaget, iya ya, kenapa kok nggak masuk? Ternyata pujian itu kalau tidak pengagungan kepada Tuhan, kata Pak Pendeta, itu dibuka semua kemarin itu Sabtu. Itu tidak bisa, kita ini harusnya memuji untuk mengagungkan Tuhan. Bukan memuji pujian yang separuh dunia, separuh memuji Tuhan. Sepertinya separuh memang betul. Banyak sekarang puji-pujian yang begitu ya. Separuh mengagungkan Tuhan, separuh enggak. Coba lihat. Kalau ku Mbak Magid ya. Hormat akan engkau. Seperti ini mengagumkan. Kalau Pak Pendeta John selalu ya. Kalau pujian, itu saya kaget juga. Pujiannya tuh pengangkat terus. Karena apa? Mengagungkan Tuhan. Seperti aku mau mengasihi engkau Yesus. Coba lihat. Dengan segenap hatiku. Nah, itu pengagungan. Saya tuh kaget. Selama ini saya memuji itu cuma ya istilahnya merintih kita yang sakit. Jadi umpama ada sesuatu ya kita aja yang merintih. Oh Tuhan seperti gitu kan. Oh Tuhan kok gak nolong-nolong. Gitu pujiannya kan ada gitu toh. Padahal itu Tuhan ingin itu kita itu mengagumkan. Di situ saya terbuka. Saudara sekalian ya, Bu Saudara Salin dan semuanya yang di Aceh dan semua sesuatu yang di sini juga sama Angel, dan hari ini ada Angel yang sama ini ya, Andi akan menikah nanti bulan Maret. Saya itu merasa kaget. Ternyata waktu saya kesaksian di situ mengikuti Pak Pendeta John, saya tuh mikir, saudara-saudara. Pertama saya tuh bingung, pikir, oh gitu selama ini saya ini salah. Ya padahal berpuluh-puluh tahun kan kita ini ke gereja seringkali ini ya tidak ada banyak yang bisa masuk, saudara. Waktu saya bilang Tuhan ini tak Tuhan, aku mau ikut, saya bilang gitu. Ternyata saya bisa bawa jiwa loh, belum salin. Waktu saya mengenal Pak Pendeta John ini, saya tuh seperti terangkat. Jiwa saya ini pokoknya berapi-api gitu loh. Saya tuh kaget, Tuhan saya kok paling berubah. Ya, tadinya males. Ya, cuma pemulung-pemulung aja ya. Saya di sekitar pemulung-pemulung aja. Senangnya saya itu pemulung-pemulung memang. Kalau lain-lainnya gak saya urus karena saya ini misinya 25 tahun sudah melayani pemulung ya. Jadi di situ toh, sing lain ini mau kenal Tuhan, mau gak kenal wis diurusi pendeta, saya bilang. Berasanya itu orangnya begitu. Wis bener pendeta dewe. Itu ada di dalam situ kan ada khotbah sendiri. Itu kan saya kaget. Coba Pendeta John katakan dia mengurapi kita. Saat itu saya diurapi kemarin itu ya. Saya diurapi sudah 2 kali ya. Saya ngikut di Ibu Effendi 1 kali diurapi waktu itu. Nah, tanggal 6 saya ikuti toh, tanggal 20 ikuti. Saya tuh inginnya meloncat-loncat gitu. Terus saya itu meluap-luap gitu. Saya bilang, Tuhan ada apa ini? Kenapa saya temukan sama Pak Pendeta John? Saya tahu misi Tuhan. Saya tahu apa arti hidup saya. Saya berapi-api itu. Saya makin senang kalau ada jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan ataupun yang lama undur. Wah tuh tambah berapi-api. Saya bilang Tuhan, ini yang saya mau. Ini yang saya mau. Kerjakan Tuhan menurut kehendak Tuhan. Karena saya ini sementara ini dari COVID kan saya berhenti ya, nggak nyari jiwa, nggak apa itu kesalahan ya. Seakan-akan itu ya sudahlah. Wis engko aku ketularan. Nah kayak gitu toh. Bisa aku bawa ini. Kalau bawa masker
itu jaraknya jauh sama pemulung ini. Jadi jaraknya 2 meter gitu. Tak taruh situ makanannya, nggak berani nyentuh karena ada kopek. Ah, seperti itu. Ya, seperti gitu, jauh gitu. Setelah saya mikir, buat apa saya hidup kalau cuma begini-begini aja? Ya toh, sewaktu itu berapi-api. Erna juga begitu. Erna teman saya ini juga ngalami. Duh Cipung, saya kok malah, kok malah kepengen cari jiwa ya. Saya kaget dulu, kok sama ya? Nah, berarti kamu itu misinya sama dengan Pak Pendeta John. Pendeta John kan dipakai untuk itu, dan ditransfer spiritnya itu ke kita, Roh Kudus itu ya. Jadi Pak Pendeta Roh Kudus itu, kata Pak Pendeta John, itu meluap di hati kita. Saya juga nggak terpikirkan sampai sebegitu. Wah, ini yang saya mau Tuhan. Kalau memang ini dari Tuhan, saya bilang, lanjut Tuhan. Saya dapat jiwa, Ustaz Rosalin ya, saya dapat jiwa dari orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Saya dapat ini, saya juga kaget, saya juga melongo, seperti orang melongo kaget gimana. Saya bilang, Pak Pendeta, gini ya rasanya ya. Saya bilang gitu, gini ya rasanya. Kok malah duduk anak Pak Pendeta malah meluap semangat. Terus Erna itu waktu itu kok tahu ya. Kok waktu saya didoakan kok Pak Pendetanya tahu, kata Erna. Yo aku nggak ngerti, aku ya nggak ngerti, itu kan dari Tuhan. Masa tahu oh ya sih kok melok. Artinya aduh tadinya Bu Rosalin wis Erna tuh males gitu loh, ke gereja ya sih ke gereja, pulang ke gereja biasa-biasa aja, dari telinga kiri tembus ke kelihatan tangan, udah ditanya ikut banyak apa. Duh, udah nggak ngerti tadi ikut banyak wakep pokok istah masalah ke wakep gak bisa masuk aku. Enak ketawa, aku ketawa. Lama-lama Tuhan ampuni saya. Setelah saya belajar dari Pak Pendeta John berapa kali ya, saya sudah berubah. Amin. Makan rindu. Saya terima kasih Pak Pendeta. Begitu aja, nanti saya lanjut lagi kalau ada waktu. Iya, terima kasih Pak Pendeta, silakan. Luar biasa, amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus, amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan lihat ya, ini kemuliaan Allah dinyatakan pada waktu saudara saya mulai mendengar firman Tuhan ya. Tadi nats Alkitab sudah diperdengarkan ya. Dan saya percaya Tuhan akan pakai Cifung ya menjadi alat dalam tangan Tuhan ya. Siap-siap Cifung. Dan teman-teman yang lain juga akan dipakai Tuhan luar biasa ya. Nanti datang tanggal 3 kita akan kebaktian dan kita akan adakan pengurapan Roh Kudus juga di sana. Dan saudara-saudara yang ada di luar Jawa, di luar negeri pun bisa mengikuti lewat streaming ya, lewat Zoom. Oke, mari kita akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam mendengar firman Tuhan. Amin ya. Dan membuat dia mengerti bahwa Tuhan mengasihinya dan tidak ingin dia kembali kepada kebodohannya. Mungkin hari ini engkau merasa suamimu tidak mengasihimu, engkau merasa istrimu tidak mengasihimu, engkau merasa anakmu tidak mengasihimu, orang tuamu tidak mengasihimu, menantu tidak mengasihimu, mertua tidak mengasihimu, saudara sepupu sekandung, teman sahabat baik tidak mengasihimu. Ingatlah malam ini, ada satu pribadi yang sangat-sangat mengasihimu. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Orang yang mengerti mengasihi dia, maka dia tidak akan takut menghadapi kehidupan ini selaku. Meskipun kehidupan ini menghadapi banyak persoalan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir. Kalau dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia, dia tidak akan takut, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan goyah imannya. Ya, masalahnya karena dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia dan dia mau tinggal dalam kasih-Nya. Haleluya. Oke, mari kita lihat bagian-bagian penting ini, saudaraku. Dan ini dapat kita pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, kita akan dapati ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam mendengar firman Tuhan ya. Ini saudara bisa catat ya, dalam mendengar firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat ya, yang mendengar firman Tuhan, ada kemuliaan Allah di dalamnya. Mari kita lihat, dia adalah orang percaya yang pertama apa, saudaraku? Dia adalah orang percaya yang menyampaikan firman Tuhan bagi saudara yang mendengarnya sebelum dia berangkat. Jadi ini ceritanya Paulus, sebelum dia berangkat ke tempat yang lain, dia menyampaikan firman Allah, saudaraku ya. Dan firman Allah yang disampaikan ini ada kuasa. Nanti kita akan lihat kuasanya seperti apa. Coba kita akan lihat ayat ini dulu. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu,
ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ya, ini pembicaraan yang berlangsung tengah malam ini adalah pembicaraan yang benar-benar sangat serius sekali, ya. Sehingga benar-benar ini pembicaraannya memakan waktu yang cukup lama dan orang-orang serius mendengar. Nah, tentunya apa yang mereka dengar itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Mereka haus, mereka lapar, mereka rindu sekali dengar firman Tuhan. Dan Anda lihat ini, firman punya kuasa, ya. Ada salah satu di antara mereka yang dengar firman karena dia ngantuk, dia jatuh dari lantai 3 sampai ke bawah dan akhirnya dia mati. Tapi kuasa firman lewat Paulus, orang yang mati ini bisa dibangkit lagi. Wow, itu luar biasa. Jadi kemuliaan Allah dinyatakan dalam mendengar firman. Orang Kristen yang suka mendengar firman, maka ada kemuliaan Allah di dalamnya. Kalau kemuliaan Allah ada, maka siap-siap mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat yang kedua, ciri yang kedua dari saudara-saudara kemuliaan Allah dalam mendengar firman. Saudara, siapa dia? Ini yang kedua, saudaraku. Dia adalah orang yang mengatur, ya. Mengatur apa, saudara? Dia mengatur ruangan atas saat beribadah pada Tuhan dan menyalakan lampu di malam hari. Jadi memang malam hari itu butuh penerangan, saudaraku, ya. Dan mungkin orang beribadah lampunya padam, nanti tidak bisa membaca firman dengan baik, tidak bisa nyaman, ya, saudaraku. Mari kita lihat ayatnya. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 20 ayat 8, Bu Rosalin ada di sana? Kisah para Rasul 20 ayat 8, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Amin. Amin. Jadi untuk Tuhan jangan eman-eman, saudaraku, ya, untuk ibadah di rumah seperti yang terjadi di sini, saudaraku. Mereka menyalakan banyak lampu. Bagaimana Pak? Nanti kalau sudah selesai ibadah boleh bisa mengurangi, tapi selama dalam kebaktian biarkan lampu nyala supaya apa? Hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu adalah terang, ya. Tuhan suka ada dalam terang, tidak suka dalam gelap, saudara-saudaraku. Karena gelap itu biasanya paling suka, ya, dihuni oleh setan dan segala roh jahat. Tapi kalau Tuhan suka di dalam terang, karena Dia adalah terang dunia. Dan Tuhan mau jadikan kita semua menjadi terang dunia. Amin, ya. Kita bukan anak-anak kegelapan, tapi kita adalah orang-orang yang sudah diterangi. Dulu pikiran kita gelap, hati kita gelap, hidup kita gelap, sehingga kita melakukan gak karu-karuan. Tapi setelah hati kita, pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan, oh, kita bisa lihat dengan jelas, oh, ini ada bahaya, kita menghindar. Ini ada lubang, kita menghindar. Ini ada ular yang berbisa, yang bisa memagut, mematikan, kita menghindar. Nah, orang-orang berjalan dalam firman, dia bisa melihat terang itu. Amin, ya. Tapi kalau orang-orang tidak berjalan di luar firman, dia tidak mendengar firman, maka tidak ada terang dalam hidupnya. Gelap, saudara-saudaraku. Orang-orang yang berjalan ke kegelapan itu hidup mereka tidak nyaman. Hidup mereka tidak akan tenang. Hidup mereka tidak akan bahagia. Tuhan ingin kau berjalan dalam terang firman Tuhan. Katakan amin. Ketika terang itu datang menerangi pikiranmu, hatimu penuh dengan sukacita. Hatimu tenang, hatimu damai. Amin, saudaraku, ya. Dan ketika hatimu damai, disitulah Tuhan ada bersama dengan engkau. Karena kegelapan itu seringkali mencemaskan, menakutkan. Orang yang tinggal dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat terang yang ajaib. Tapi kalau orang tinggal dalam terang yang ajaib, dia bisa melihat masa depannya yang penuh harapan. Katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ciri yang ketiga. Kita lihat ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mendengar firman Tuhan. Kita lihat yang ketiga, siapa dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang menyiapkan hatinya bagi Tuhan. Ya,
dan kemudian dia mendengar akan firman Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah, ini ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mendengar firman. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 20 ayat 9. Mike bisa dibuka, Bros? Kisah Para Rasul 20 ayat 9, seorang muda bernama Oitikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika diangkat orang, ia sudah mati. Amin. Dia sudah mati karena apa? Dia mungkin ngantuk ya karena dengar firman Tuhan terlalu lama, kesuwen, sehingga akhirnya nggak tahan, dia jatuh saudaraku ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin karena pada waktu itu Paulus menyampaikan firman Tuhan dengan begitu serius, tidak ada guyon-guyonannya, tidak ada banyolannya, sehingga membuat si Eutikus ini jatuh. Tapi lihat firman Tuhan penuh kuasa. Amin. Pada orang yang menyampaikan firman dengan sepenuh hati, pada orang yang mendengar firman Tuhan dengan sepenuh hati, ada kuasa Tuhan. Sehingga Eutikus yang mati pun bangkit. Haleluya. Mungkin hari ini engkau tidak mati secara fisik, tapi keuanganmu sedang mati, ekonomimu sedang mati, bisnismu sedang mati, kebahagiaanmu sedang mati. Haleluya, keberuntunganmu sedang mati. Oh, segala sesuatu yang ada dalam dirimu engkau menjumpai kematian. Dan saya percaya malam ini ketika engkau mengerti kemuliaan Allah dalam mendengar firman Tuhan, yang mati di dalam nama Yesus bangkit kembali. Katakan amin. Yang mati di dalam nama Yesus bangkit kembali. Keuangan yang mati, ekonomi yang mati, bisnis yang mati, karir yang mati, kebahagiaan yang mati, kesembuhan yang mati, bangkit kembali. Amin. Haleluya. Ini dia saudaraku ya. 3 langkah ini. Mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama saudaraku, kita perhatikan, ini dia hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengerti apa saudaraku? Dia mengerti pentingnya mendengar firman Tuhan dari pemimpinnya, pemimpin rohaninya. Siapa pemimpin rohani mereka? Yaitu Rasul Paulus ya. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 20 ayat 7. Mike bisa dibuka, Bros? Kisah Para Rasul 20 ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Amin. Amin. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Siapa yang menjadi pembicara? Paulus, saudaraku. Jadi apa yang Paulus sampaikan, yaitu firman Tuhan itu betapa pentingnya, dan mereka mengerti pentingnya mendengar firman Tuhan ya dari pemimpin rohaninya. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman yang disampaikan kau dengar dengan serius, dan pastikan ketika kau mendengar firman Tuhan dengan serius, maka di situ kuasa Tuhan akan bekerja, sehingga apa yang terjadi? Mudah sekali mujizat terjadi bagi yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Amin ya. Haleluya. Beda dengan orang yang mendengar firman Tuhan dengan sekedar masuk dari kiri keluar telinga kanan, saudaraku. Dari telinga kanan keluar telinga kiri. Orang yang model seperti ini, dia tidak akan pernah bisa mengalami mujizat Tuhan ya. Jadi kemuliaan Allah dalam mendengar firman Tuhan itu penting sekali. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sadar pentingnya banyak lampu dinyalakan untuk menerangi ya. Jadi kalau saudara-saudara lagi kebaktian, lampu dinyalakan gak apa-apa. Nanti setelah kebaktian selesai, semua sudah pulang, baru saudara-saudara bisa matikan yang tidak perlu, saudaraku ya. Yang nyalakan yang sepenuhnya, misalnya di ruangan depan atau ruangan tengah atau di kamar ya. Yang lain bisa dimatikan. Tapi untuk Tuhan jangan eman-eman ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 8. Haleluya, kita lihat ayat ini ya. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 8, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Amin. Ya, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu.
Oh, saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah terang yang sedang dinyatakan. Dan Tuhan suka dengan terang itu, saudaraku ya. Beda dengan orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Saya percaya tidak ada kemuliaan Tuhan di situ. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Hasil yang ketiga, saudaraku ya. Hasil yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak jatuh dan mati rohani. Ya, mari kita lihat ayat ini ya, Kisah Rasul 20 ayat 9. Orang yang mendengar firman Tuhan dengan serius, dia tidak jatuh dan mati rohani. Tapi orang yang tidak mendengar firman Tuhan, saudaraku, dengan serius dia pasti jatuh dan mati. Seperti yang terjadi pada Eutikus ini. Kisah Rasul 20 ayat 9. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Amin. Siapa yang bisa, dokter, siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Tidak ada yang bisa, saudaraku. Mungkin kalau pusing-pusing, dokter kasih obat, orang bisa sembuh. Ya, saudaraku, muntaber, orang dikasih obat, bisa sembuh. Ya, mungkin cekot-cekot dikasih obat, sembuh, saudaraku. Tapi kalau orang sudah mati, siapa yang bisa menyembuhkan dia? Dokter, siapa yang bisa menyembuhkan? Tidak ada yang bisa. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan orang yang mati. Katakan amin. Ya, ini penting. Jadi saudara lihat ya, yang kita pelajari malam hari ini, saudaraku, kemuliaan Allah dalam mendengar ya, mendengar firman Tuhan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian, saudaraku ya. Masa depanmu ditentukan dari sini, dari engkau mendengar firman Tuhan. Selama engkau mendengar firman Tuhan dengan baik, maka saya percaya, saudaraku, kemuliaan Allah dinyatakan di sini ya. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik sudah bisa dipastikan bahwa dia akan mendapatkan masa depan yang penuh harapan ya. Engkau bisa kuat, engkau bisa menang tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa sehat, engkau bisa sakit tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa berhasil, engkau bisa gagal tergantung apa yang kau dengar. Nah, hari ini Tuhan mau engkau banyak mendengar firman Tuhan ya. Aku yang susah dan sedih, aku mau dengar firman Tuhan supaya aku yang susah tidak susah lagi, aku yang sedih tidak sedih lagi, aku yang gagal tidak gagal lagi, aku yang takut dan putus asa tidak takut dan putus asa lagi. Kenapa? Karena aku sudah mendengar firman Tuhan. Suara Tuhan itu yang menghibur engkau di waktu engkau susah dan sedih, memberi engkau kekuatan di waktu engkau lemah, memberi engkau pertolongan di saat engkau membutuhkan pertolongan. Ya, saudara-saudara, biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian, dan Bapak Franz Angki akan berdoa untuk kita semua di malam hari ini. Haleluya. Praise God. Amen. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu, mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan atas waktu yang Bapak berikan bagi kami Tuhan untuk beribadah kepada-Mu ya Pak. Walaupun saat kami beribadah Tuhan terlalu terganggu akan cuaca yang di atas bumi ya Tuhan Yesus, di udara ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Bapa selalu mendengarkan akan doa kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ini ya Tuhan, yang sudah kami dengar ya Tuhan Yesus. Biar tertanam dalam kehidupan kami ya Bapa. Artikan semua ini bagi kehidupan kami Bapa, agar kami dapat memberitakan ke orang lain yang belum sempat mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan di dalam ruangan kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Pada ya Bapa. Urapi PS John Sarbunan Tuhan Yesus dengan keluarganya masing-masing Tuhan. Berikan kesehatan yang baik bagi dia. Berikan berkat bagi dia Tuhan Yesus. Berikan rahmat, kenikmatan, kebijakan yang daripada-Mu kepada dia ya Tuhan Yesus. Supaya di dalam dia memberikan, menjalankan tugas dia sebagai hamba-Mu ya Bapa. Ya, tidak ada rintangan, halangan yang akan mengganggu. Kami tahu iblis selalu mengganggu kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu iblis mendengar kami juga Tuhan Yesus. Kami tahu iblis melihat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Yesus. Oh Bapa Surgawi, kuasai hidup kami, kuasai ruangan-ruangan kami saat kami beribadah ya Tuhan. Jangan ada gangguan-gangguan dari luar ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu yang sama yang lain.
Bapak jaga keluarga kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua malam hari ini dengan keluarga kami ya Bapak. Pada saat kami tidur sebentar Tuhan Yesus, Bapak serahkan kuasa Roh Kudus bagi kami. Ya Yesus. Besok pagi kami bangun mendapat kesehatan yang baik, kehidupan yang baru, tenaga yang baru ya Tuhan Yesus. Di dalam kuasa-Mu ya Bapak. Kami akan melakukan kegiatan kami, rutinitas kami setiap hari ya Tuhan Yesus. Di dalam kuasa-Mu ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang, teman-teman yang pada saat ini belum sempat hadir Tuhan. Bapak peringatkan mereka Tuhan Yesus. Supaya mereka dapat menyiapkan waktu bagi mereka Tuhan Yesus. Mendengar firman Bapak. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua malam hari ini dari kepala hingga telapak kaki kami ya Tuhan Yesus. Di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dengarlah doa ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dari pagi hingga malam hari ini ya Bapak. Ya Yesus. Terima kasih ya Bapak surgawi. Urapi lidah kami ini Tuhan yang selalu mengatakan baik dan tidak baik pada setiap orang ya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa ini. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa ya untuk peneguhan firman buat kita semua. Tuhan memberkati Pak Frans Angki bersama keluarga di sana ya. Oke, kembali kepada host kita malam ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Frans Angki yang telah membawa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Cik Fung yang telah memberi kesaksian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Yayu dari Surabaya. Silakan Ibu Yayu. Ya, terima kasih Bu Ros. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, shalom. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Dan diaminkan dengan air isi. Yes. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Belum naik bacaan. Oke. Sudah berakhir. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive.
Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Ya. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayan gereja JLCC sampai Maranatha. Sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Janjuk dan yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman akan dibaca yang akan dibawakan oleh Ibu Willy Hukubun dari Papua. Silakan Ibu Willy. Ya, makasih Bu Ros. Bu Willy, ya tolong tunggu sebentar ya. Haleluya. Oke, praise God. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu nanti kalau punya pergumulan silakan langsung chat di depan layar monitor ya, dan nanti saya akan berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di malam hari ini ya. Yang dalam persoalan pergumulan langsung bisa kirim permohonan doa lewat layar chat dan nanti saya akan berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan ada hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Oke. Ya, silakan Bu Beli. Belum muncul. Oke. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya untuk kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Oke. Ya, sudah bisa Bu Weli? Ya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via OVO dengan nomor rekening tertera.
Oh, putus lagi ya. Dan dapat ditransfer ke Bapak Pendeta John Sarbonan, MA. Ya, 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 silakan Bu Weli. belum kelihatan. Ya. Ya, silakan. Ya. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap pagi waktu pukul 04.00 WIB dan waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadah raya minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 20.00 WIB. Ibadah CLCC onsite tatap muka akan dimulai hari Sabtu 3 Februari 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4-MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka dan yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistawati dengan nomor HP tertera. Info penting, harap Bapak Ibu Saudara semua mendukung acara ibadah Gereja CLCC online tiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday Januari 2024 Bapak Pendeta John Sarbonan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia di hari ini, tanggal 24 Januari 2024, Ibu Sinta Nini Sulistawati di Kediri. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistawati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Selamat ulang tahun Ibu Sinta, Tuhan Yesus berkati. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Amin. kepada Ibu Weli Ukubun yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan sekarang kita udah pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sekarang saya akan kembalikan kepada Ibu Koordinator Ibu ADJ untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Ibu ADJ. Ibu ADJ. Baik, bisa dibuka Bu ADC. Ya. Terima kasih Bu Rosalin. Tuhan Yesus berkati ya. Bapak Ibu semua kita diberkati Tuhan malam hari ini. Ya. Percaya Bapak, apa yang kita dengar hari ini sudah menguatkan kita untuk kita melangkah di hari esok ya. Untuk firman berkati Pak John. Aju dan Ibu Weli Hukubun ya, yang sudah melayani kita semua dan semua Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di
ibadat Zoom Gereja CLCC malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan semua yang hadir juga Tuhan Yesus sudah memberkati ya. Dan Bapak Ibu, mana Bu Sinta ya? Bu Sinta yang berulang tahun pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan Happy Birthday ya Pak John buat Bu Sinta. Oke. Mungkin Bu Sinta boleh buka mic-nya untuk mengucapkan apapun, terutama kepada Tuhan ya, untuk sesuatu, mengucap syukur dengan umur yang baru. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Bu Sinta malam hari ini. Silakan Bu Sinta. Ya, terima kasih pada Tuhan sudah menambahkan 1 tahun usia saya dan sampai hari ini Tuhan perpanjang lagi umur saya, dan terima kasih juga kepada semua Bapak Ibu yang sudah memberikan ucapan dan doanya. Tuhan memberkati. Amin. Sebagai suami pasti dong ada sesuatu yang spesial buat malam hari ini ya. Silakan Pak John. Gembala ya Pak John. Suami yang Cinta. Silakan Pak John. Ya, oke. Baik, kita akan nyanyikan satu pujian ya bagi Tuhan Yesus. Oke. Ya, puji Tuhan, teman-teman. Kita nyanyi sama-sama ya. Pujian ini bagi Tuhan. Ucapannya mana Pak John? Nyanyinya setelah ucapan dulu. Oh, kita nyanyi dulu dah. Nyanyi dulu. Gitu ya. Nyanyi dulu habis ucapannya. Nyanyi dulu, ya. Oke, selamat ulang tahun buat Bu Sinta ya. Oke, kita nyanyi sama-sama. Ya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday to Sinta. How old are you now? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sinta. Happy birthday to you. Amin. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke. Mari kita arahkan tangan untuk Ibu Sinta. Haleluya. Pak Tirto sama Bu Norma ada di situ ya, Mas Roli dan Mbak Gita. Nanti tolong dibuka kamera ya. Ya. Mari kita arahkan tangan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk orang tua terkasih kami, Pak Bruri Brosalin. Tuhan sudah panjangkan umur mereka, Tuhan juga panjangkan umur Bu Sinta yang hari ini berulang tahun, supaya dalam perlindungan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin lebih setia, taat melakukan segala kehendak-Mu. Terima kasih, Tuhan penuhi apa yang menjadi keperluan, kebutuhannya, dan di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, semua yang hadir pada malam hari ini dalam nama Yesus, setiap suami dan istri, setiap orang tua dan anak, semua yang hadir malam ini dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam nama Yesus, Tuhan mari memberkati Pak Bruri Brosalin, orang tua terkasih yang ada di Jerman. Tuhan terima kasih untuk acara pernikahan mereka yang ke-50 tahun. Pernikahan mereka yang ke-50 tahun, mereka sudah menjalani dengan baik. Terima kasih. Biarlah Tuhan sertai bersama dengan semua anak mantu cucu di Jerman. Untuk Pak Tirto dan Bu Norma, yang juga sudah diberkati di gereja CLCC, Tuhan memberkati akan setiap pergumulan. Jangan takut, Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk Mas Roli dan Bagita yang sudah diberkati di dalam gereja CLCC, Tuhan memberkati akan kandungan Bagita sehingga pada waktunya anak
anaknya boleh lahir dengan selamat, dan Tuhan sudah beri engkau masa depan yang penuh harapan. Di dalam nama Yesus, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, untuk saudara Angel dan juga saudara Handi, Tuhan akan menolong kalian untuk persiapan pernikahan kalian. Tuhan akan tuntun, Tuhan akan bawa lebih dekat. Jaga hidupmu dengan baik, lebih mendekat dan mengasihi Tuhan, dan percayalah segala berkat yang terbaik Tuhan akan curahkan dalam kehidupanmu. Dan Tuhan ingin kalian lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, karena Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat, pintu keuangan bagi kalian. Jangan takut, Tuhan sediakan semua yang terbaik bagi kalian. Dalam nama Yesus. Bapak Frans Angki Kuara Emerin, jangan susah, jangan khawatir. Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan, yang dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tuhan sudah sediakan bagimu. Dalam nama Yesus. Berkati Pak Frans Angki bersama keluarga yang ada di Bekasi. Tuhan cukupi segala sesuatu yang kau perlukan. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu ADC, Bang Engkau juga menjadi Allah dalam tangan Tuhan, kasih anugerah Allah turun atasmu, tetap menjaga hati, tetap semangat, dan engkau akan lihat kebaikan demi kebaikan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Persoalan demi persoalan satu persatu yang kau lalui semua dengan baik di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Meli Hukubun, kuasa mujizat kesembuhan mengalir atasmu, dan juga Ibu Jajuk Eliwati Kosmandi, kuasa Tuhan mengalir atasmu, engkau sembuh di dalam nama Yesus malam hari ini. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Orang-orang yang kau kasih juga disembuhkan Tuhan malam ini. Untuk Ibu Marta, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan memulihkan engkau di malam hari ini. Dalam nama Yesus, jangan takut, jangan susah hatimu. Tuhan katakan sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Untuk Cifung, dalam nama Yesus, Tuhan sementara menaruh hatinya padamu, dan api Tuhan turun atasmu sehingga membuat engkau tidak akan tahan, tidak akan diam, sampai engkau melihat hati Tuhan benar-benar dipuaskan, disenangkan. Jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang terluka, jiwa-jiwa yang tersesat, Tuhan akan pakai engkau untuk membawa jiwa-jiwa itu untuk Tuhan, dan Tuhan akan pakai mulutmu, apa yang kau ucapkan akan menggetarkan hati jiwa-jiwa itu. Dan percayalah Cifung, engkau akan lihat di tahun 2024 ini ada tahun kemuliaan Tuhan, bukan cuma untuk Cifung tapi semua anak-anakmu yang hadir malam ini di dalam nama Yesus. Tahun kemuliaan Tuhan untuk semua yang hadir malam ini. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupkan Tuhan. Tidak ada yang dalam keadaan jalan buntu. Tuhan sudah bukakan jalan bagimu di dalam nama Yesus. Engkau akan melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Hal-hal yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau yang percaya tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus, aku berkata malam hari ini, berkat Tuhan turun di atas kepala setiap orang benar. Setiap orang benar yang mencintai Tuhan dengan segenap hatimu. Mari saudara buka kedua tanganmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Apa yang kau pegang, apa yang kau sentuh, apa yang kau jamah, apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, bertambah-tambah, tidak akan berkurang-kurang, tetap naik, tidak akan turun. Engkau akan dibawa Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan aliran kuasa Tuhan, mujizat dan kesembuhan mengalir atas tubuhmu yang sakit. Engkau akan melihat kebajikan dan kemurahan daripada Allah akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu, dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Yesus, sebab engkau yang memberkati orang kudusmu yang Tuhan, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tuhan, aku percaya diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, diberkati anak cucu keturunanmu, diberkati studi mereka. Di dalam nama Yesus, aku berkata malam ini, ada keajaiban demi keajaiban yang Tuhan akan nyatakan kepadamu. Ada begitu banyak orang akan menyaksikan apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidupmu. Mereka akan berkata bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam nama Yesus, malam ini aku percaya hati yang terluka, hati yang kecewa sedang disembuhkan oleh Tuhan. Beberapa orang sedang dipulihkan Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus, karena itu buka hatimu bagi Tuhan. Tuhan akan melembutkan hatimu. Hati yang keras dilembutkan dalam nama Yesus. Hati yang tidak taat diberikan hati yang taat kepadamu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari
hari ini. Tuhan juga memberkati anak-anak Yohan Sini James, berkati mereka semua. Tuhan berkati kebaktian besok pagi dan berkati kebaktian besok malam. Tuhan berikan signal yang bagus. Tuhan berkati kebaktian sepanjang minggu ini hingga kami akan kebaktian tatap muka tanggal 3. Kami percaya lawatan, hadirat, kuasa, pengurapan Roh Kudus akan mengalir dengan luar biasa, dan pakai Cifung untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang di dalam pertemuan tersebut, dan kami akan melihat kuasa Tuhan akan membebaskan yang terikat, melepaskan yang terbelenggu di dalam nama Yesus, memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih. Sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, sembuhkan juga Ibu Indriani, sembuhkan juga calon menantunya yang akan menikah di tahun ini bersama putrinya, dan Tuhan persiapan untuk Ibu Shirley yang akan menikah di tahun ini juga di bulan Agustus tanggal 17. Tuhan berkati dalam persiapan pernikahan mereka di Jerman, semua dapat berjalan dengan baik. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kedatangan Pak Bruli Rosalin ke Indonesia, Tuhan sertai sehingga dilancarkan, dimudahkan, dan kami akan berjumpa dalam sukacita Tuhan. Haleluya. Mari saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat. Tuhan memberkati semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat malam ya. Tuhan berkati buat Terima kasih. Pak Norma. Tuhan berkati Cipu, Angel, Andi, Tuhan berkati ya. Mas Robi, Mbak Gita. Oke, Tuhan berkati Berjaju, Beli. Berkati. Pak Fransa, kita berkati semuanya ya. Ya, Ci Angel. Puji Tuhan. Acara kalian tanggal berapa? Tanggal 16 Maret. Oh, 16 Maret ya. Iya. Ya, jam? Pagi jam 11. Oh, jam 11. Tempatnya di mana? Di Moi Village, Surabaya Barat. Moi Village. Itu di mana? Dekat Golf. Dekat PTC Surabaya. Oh, dekat PTC. Saya pernah memberkati satu pasangan, dia pas waktu itu pakai itu golf apa sih yang di Citralen itu? Oh iya, iya Pak. Iya. Boulevard. Ada lagi pasangan yang dari luar negeri, yang dari mana? Dari Inggris, yang dari Taiwan. Kemarin mereka terbang datang, suami istri dari Taiwan, mereka datang berkati di Indonesia. Kemarin ada orang dari Belanda ya, temannya Pak Bruri. Ya, itu pas kita adakan tahun lalu ya, puji Tuhan. Dan ini puji Tuhan ya, nanti kita persiapkan, nanti oke, kita komunikasi terus ya. Ci Angel tinggal di mana? Di Sutorejo, Pak Pendeta. Sutorejo dekat ini ya, Mulyosari itu? Iya, betul. Oke, kalau Ko Handi tinggal di mana Ko Handi? Di Pakuan. Pakuan City atau Pakuan yang mana? Pakuan. Oh, Pakuan City. Iya. Oh, oke. Yang ya berarti dia itu ya ITS itu ya? Iya, betul. Apa apartemennya? Edu City. Oh, Edu City. Ya, ya. Dulu ada pasangan suami istri yang ini juga diberkati, mereka tinggal di situ juga. Iya Pak Pendeta. Ya, semangat Ko Andi. Saya tadi lihat Ko Andi sebentar wajahnya nih. Saya sudah lihat calon istrimu. Coba dibuka kameranya dulu. Apa kalian sama-sama satu ruangan ya? Iya, ini lagi di rumah saya. Oh, oke. Ya. Ya, ini teman-teman kita bisa ini doakan ya untuk ke Handy sama Angel ya. Oke, nanti saya rindu nanti gini. Nanti kalian dengan saya kita akan ketemu lewat Zoom sepertinya. Nanti untuk konseling ya. Nanti konseling, jadi nanti kalian berdua sama saya. Jadi kita bertiga ya. Kita akan persiapkan. Jadi ini teman-teman lain yang biasa yang teman-teman lain yang biasa yang mau menikah itu biasa kalau memang kita belum sempat ketemu tatap muka, biasanya lewat Zoom seperti ini. Jadi memudahkan. Ya, jadi siap ya? Oke. Terima baik, kasih. Kalau gitu baik, nanti untuk persiapan-persiapan semuanya nanti kita akan bicarakan besok ya.
Baik, Kita Pak ketemu Pendeta. jam 10 pagi dah. Kita bicarakan. Oke, dan nanti tanggal 3 saya berharap kalian datang ya. Supaya Iya. kita bisa lebih intens, lebih dekat ya, Siap, untuk baik. bisa follow Bisa. up kalian. Oke, Jam 10 ini ya Pak Pendeta ya, jam 10 pagi ya. jam 10 pagi ya. Iya. Kalau bisa ini datang sama-sama Cifung ya. Iya, iya, Tahu sama tempat Cifung ya? Iya, sama Cifung bareng Oke, Pak Pendeta. baik, Pak Baik. Andi. Oke, terima kasih teman-teman. Itu orang tua Terima kita ada di kasih. Jerman itu. Kemarin mereka Iya. punya pesta perkawinan Shalom. yang ke-50 tahun di Surabaya, luar biasa. Jadi waktu itu saya pimpin ya, meriah sekali di sana. Di mereka pakai apa itu? Hotel apa ya, Bros? Yang di Jalan Bubutan itu? Empire Place ya. Empire Place ya di Jalan Bubutan. Oke. Baik teman-teman sekalian, kemarin Pak Tirto sama Bu Norma tadi mereka di itu. Ya, apa sih namanya tuh? Hotel ya. Nanti oke, kita akan persiapkan untuk ini. Saudara kita ini ya, Ko Andy ya sama Ci Angel. Oke, Tuhan berkati semuanya. Selamat malam, sampai kita jumpa lagi ya. God bless you Pak Francis. John, makasih. Cipung. Berkati. Semangat ya Tuhan Cipung ya. berkati. Salam semuanya. Makasih, Tuhan Oke, berkati. sampai jumpa Kita ya. semuanya. Ujayu, ADC, Ya, Bu Jaju. Oh, ini siapa Bu Rosalin? Mia. Oh, Mia, ini anaknya ini ya, Bu Sherly ya. Halo Mia. Halo. Halo. Ya. Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia? Sedikit. 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 Oke, Jesus Christ love you ya. Yes. Oke, send greeting for your brother and Yes, your I man will. ya. Thank you. Oke. Bye. Just Bye-bye. like Jesus ya. Oke. Yes. Bye-bye. Bye. Ya.